Cek look baru. Kita nyobain lensa dari Canon RF 45mm f1.2 yang sangat membantu ketika low light. Gue di sini pakai setup satu lampu doang. Ya walaupun ada lampunya sih intinya ya. Dan karena gue nggak pakai f1.2 jadi masih agak kelihatan di bagian bawah. Ya, DaVinci Resolve ya. Di video kali ini kita akan langsung aja color grading dengan look seperti Fight Club. Fight Club adalah salah satu film yang menurut gue juga berkesan dalam hidup gue ya, dengan membangkitkan jiwa priai atau maskulin kita gitu ya. Taxi Driver, Fight Club itu sangat relevan. Menurut gua kalian harus nonton setidaknya sekali seumur hidup. Dan kita akan grading di DaVinci, kita nggak dicapcut dulu karena mungkin kita akan seling-selingan aja lah ya. Walaupun memang agak terbatas gitu ya, nggak terlalu bisa bebas buat kontennya, cuman ya udahlah ya. Tapi intinya kalian harus banget nonton itu karena itu dapat insight baru dari technical product specialist si Blackmagic Indonesianya. Dan ya pokoknya kalian nantiin dah. Dan sebenarnya gue pengen bikin merchandise cuman gak dibolehin. Dan balik lagi kita ke warna yang ada di Fight Club. Gue belakangan ini sering dapet DM, gak sering banget sih, tapi ada DM yang kayak nanya rating color grading short film mereka. Satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah warna itu pasti punya cerita. Jadi warna yang kalian pengen sampaikan pasti punya cerita di balik itu. Jadi gua nggak bisa ngejudge bahwa warna itu nggak bagus, harusnya warna biru atau harusnya warna oranye dan segala macam. Tapi setiap orang punya skill yang berbeda-beda dalam membuat warna. Misalkan ada adegan komedi warm nih, gua bikin adegan dengan warna warm, lu bikin adegan dengan warna warm juga, pasti hasilnya berbeda. Betul kan? Maksud gue itu yang skill yang berbeda. Jadi jangan judge by warna, karena warna itu punya cerita. Tapi kalau lu nanya skill, ya pasti itu bisa dijudge karena kan level kita beda-beda. Nah, skill itu yang nantinya lu bakal bisa dapetin ketika lu terus-terusan belajar color grading dan lu punya pengalaman baru. Ya, daripada banyak bacot, kita langsung aja mau ke DaVinci Resolve buat kita color grading seperti looks dari Fight Club. Di DaVinci Resolve sekarang udah ada footage. Kita akan memproses footage ini untuk menjadi sebuah adegan yang warnanya sama seperti adegan di Fight Club gitu ya. Kita udah ambil dua referensi di adegan yang sama. Di sini gua ambil dua sengaja karena ini shotnya pas banget sama yang shot yang pengen kita grading. Sementara kalau ini look secara overall gitu. Karena kalau kita lihat observasi nih ya, visualnya si Fight Club ini ternyata mempunyai warna yang sangat sayang dan mempertahankan warna bagian warna kulitnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke color page. Kita langsung bisa masukin slot 2 karena kita pakai shot EOS R6V, Canon EOS R6V, dan kita setup ala sinematik gitu. Dan kalau sudah ada di Instagram kalian bisa mampir kontennya. Dan menurut gue feel experience-nya sangat membuat gue kayak wow, Canon EOS R6V. Dan kalau kita lihat ya di shot yang sebelumnya ini ya, kita bisa lihat kita pop-up bentar. Nah ini cyan-nya full cyan ya, mereka kecenderungan warnanya gitu ya. Tapi di bagian warna kulit mereka ada warna orange. Dan kita akan ubah warna gradingan ini menjadi warna seperti ini. Kita langsung aja base correction. Kalau secara waveform kita bisa lihat bahwa mereka under sekali under. Dan di sini pun kita juga akan membuat under exposure. Cuman kita agak sedikit kontrasin. Enggak sih, sebenarnya nggak sedikit ya, agak banyak. Karena kalau kita lihat di referensi juga kontras mereka tinggi banget. Jadi kita langsung aja naikin kontrasnya biar agak sedikit terlihat. Kemudian kita jaga di bagian highlight mukanya dan kita habiskan exposure di bagian shadow untuk terlihat lebih gelap. Yaps. Bagusnya saat kita produksi itu kita pakai kain putih di depan talent, jadi dia punya pantulan di bagian mata dan ini sangat bagus. Dan kita langsung aja pakai skin kita langsung pakai skinnya, kita qualifier seperti biasa ya. Kita langsung mainin di width-nya sampai di bagian kulitnya aja yang tersisa. Gua rasa kalian nggak perlu lagi, kalau kalian masih butuh pembelajaran soal masking kayak gini, kalian bisa langsung aja tonton 3 serial video mengenai cara masking di DaVinci Resolve. Jadi kalian nggak usah tanya di video kali ini. Tapi kalau kalian udah jago, mungkin kalian bisa skip bagian ini dan kalian langsung aja langsung aja tunggu di saat part racik warna. Oke, di bagian warna kulit ini gue sebenarnya pengen lebih ke arah saya. Cuman kalau kita lihat di bagian apakah sudah warna kulit, jelas belum. Kita agak mainin ke arah sedikit. Coba pakai trackpad. Oke. Kita lihat yang tadinya cukup merah banget ya, terus kita agak kuningin ya.
Dan kemudian karena kita mungkin nggak terlalu bisa nge-adjust, maksudnya kalau warna kulit aja kayaknya kita langsung aja pindah ke racikan color biar kita langsung bisa nge-adjust atau nge-security si warna kulitnya seperti di referensi. Karena kalau di referensi sebenarnya ini kuning banget. Kita langsung masuk ke gen. Di gen kita akan langsung habis-habisan. Ini sebenarnya konsepnya hampir sama kayak yang di video sebelumnya, yaitu coloring dari day scene menjadi night scene. Nah itu semuanya adalah mengajak gen, gamma, dan leaf itu ke arah cyan. Jadi kayak itu adalah penjelasan paling simple di video kali ini. Dan cuman karena di bagian ini sangat close up, jadi kayaknya gue pengen ngasih ke kalian itu tips-tips untuk membuat shape-shape pada wajah. Karena kita pakai DaVinci Resolve gitu kan, kita punya qualifier, kita punya masking yang banyak, jadi kenapa tidak kita pakai skinnya. Jangan lupa, karena kita tahu skinnya ini amburadul, kita langsung aja ajak lagi dari kulitnya yang terlihat seperti sangat kuning ini menjadi agak warna oranye. Kalau merah, oke segini. Oke, segini oke. Kita mainin WB nya karena kita tahu kita warna biru, jadi kita full agak warna biru. Jangan lupa campuran antara warna biru dan hijau membuat looks-nya seperti cyan. Oke, kulitnya jadi warna merah lagi. Kita angkat lagi ke warna oranye. Gue punya pertanyaan bagus. Kenapa warna kulit ketika kita WB dari shot ini kita tarik ke warna biru itu kulitnya jadi pasti kelihatan warna merah. Tapi giliran kalau kita geser WB-nya ke arah warm, pasti kulitnya jadi warna oranye. Kalian kalau yang tahu jawabannya kalian langsung aja kolom di bawah. Curve kita mainin curve karena di sini kontrasnya cukup sangat tinggi. Jadi kita langsung aja bikin S curve dengan shadow yang sangat sentrik sekali. Kita buat sangat-sangat dramatis. Sebenarnya sih paling cocok sih sama shot ini gitu ya. Terus kita pakai vignette. Sebenarnya raciknya colornya menurut gue udah oke sih ya. Before, after. Presisi banget karena kalau kita lihat secara vektorscope itu dia masih banyak banget warna kulit. Nah, warna oranye gitu ya. Karena ya kan hampir keseluruhan shot ini penuh dengan warna kulit gitu. Sementara kalau di bagian ini dia bisa dapat warna yang ngeblend. Warna kulit itu masih ngeblend sama warna di look overall lah gitu loh. Jadi kayaknya kita nggak terlalu banget mengsecure si wajahnya. Jadi mungkin kita agak di bagian warna merah kita agak turun, atau mungkin offsetnya kita kita pakai lock aja. Di bagian offset nggak usah pakai lock sih. Kita agak warna biru. Kita bikin warna biru untuk mendapatkan detail warna cyan. Kalau bisa lihat di bagian sini, before, after. Nah itu kita ubah semua jadi cyan. Kayaknya di bagian shadownya juga kita bakal mainin di area cyan. Kita bawa kontras dulu. Kita bikin kontras dulu lebih dalam agar teksturnya lebih matang terlihat. Kita bakal agak turunin di bagian gamma dan di bagian shadow. Nah, untuk terlihat lebih darker aja bro, mungkin di correction kita agak turunin semuanya. Gue pengen turunin kalau kita lihat secara webcam. Ya benar, gue pengen turunin sebagian koreknya. Highlightnya gue turunin, kemudian offsetnya gue juga turunin secara semuanya. Nah kurang lebih kayak gini. Kita bikin dark moody aja lah. Wah anjing, emang pencahayaan orang ahli itu memang beda ya gitu. Highlight di bagian sini tuh kayak bener-bener highlight gitu. Kalau di gue tuh sama rata bro, nggak ada yang highlight. Highlight itu nggak keras gitu. Kalau mereka tuh highlight itu keras banget. Dan warna coklatnya sebenarnya masih terlalu dapat gitu lah ya. Jadi mungkin gue pengen ajak warna biru di skin ininya, dan jangan lupa dikasih warna hijau. Langsung aja kita boost colornya bro. Nice. Ini sharpnya gue naikin aja karena kita pengen bikin tekstur yang oke. Jangan terlalu banyak, mungkin 2 stop bagus. Terus kita look overall kita langsung mainin wrapper aja karena gue nggak begitu pede buat bikin cyannya yang sangat cyan gitu ya. Mereka tuh full cyan gitu loh. Kita harus bawa lebih teliti lagi guys. Ini hijaunya gue mepetin ke cyan aja biar nggak ada warna hijau lagi. Habis itu baru gue turunin secara overall. Ini hijaunya sebenarnya udah hilang, cuman gue rasa kayaknya gue pengen bikin warna biru lebih lagi gitu. Cuman di bagian titik nih kurang bisa diajak kompromi. Segini looks good.
Nah, di sini ada beberapa part yang terlalu banyak highlight, sementara kalau kita lihat referensi itu nggak banyak highlight. Nah, kita langsung aja pakai shape. Ini kita taruh pipi. Di bagian pipi ini gue pengen kita bikin sesuai dengan wajah. Tentunya ini ntar di tracking ya teman-teman, kalau kalian yang videonya bergerak. Ini cuman karena still mungkin trackingannya nggak terlalu susah, dan ini juga videonya nggak terlalu panjang, tinggal segini doang. Still juga orangnya nggak gerak, jadi aman lah ya harusnya. Kita nggak perlu bikin trackingan. Kita agak dibikin shape inside-nya lebih agak luas, outside. Nah, kemudian kita qualifier di bagian cahayanya. Di bagian cahayanya ini jujur pengen gua habiskan. Viewnya kita matiin, hati-hati jangan terlalu berlebihan. Nah, kurang lebih begini ya. Kita langsung aja tracking. Nah, biar dia ngepas di bagian bentuk hidungnya, bentuk hidung. Nice. Before after, jadi pipinya kayak kita pengen bikin lebih dark lagi gitu ya. Terus di bagian highlightnya berarti cuman ada di sini. Sebenarnya hidung juga pengen gua jadiin agak gelap gitu ya, biar fokusnya itu ada di matanya doang. Karena matanya ini kayaknya kurang bersinar gitu ya. Kita langsung aja guys pakai mata. Bentuk mata lagi udah mata. Bentuk mata ini kita langsung aja bikin agak sesuai dengan si mata Thailand tentunya. Dan ini sebenarnya cukup riskan kalau kalian nggak punya banyak waktu untuk grading gitu ya. Ya inilah kenapa color grading itu mungkin buat beberapa orang padahal mah ya bagus-bagus aja. Maksudnya justru malah bagus gitu. Proses color grading bukan hanya sekadar warna, tapi menjadi sebuah solusi membuat visual yang bagus gitu loh. Membuat shape visual yang bagus gitu, secara cahaya ataupun warna gitu. Nah, setelah kayak gini matanya kita langsung tracking aja. Kita tahu bahwa di bagian highlight ini rasanya kayak kurang, kita langsung aja naikin bagian highlight. Terus di bagian gamma. Oke. Before after. Ouch, kayaknya agak terlalu gimana gitu ya. Kita agak kecilin aja. Before after, yes. Kita buat dia agak lebih terang lagi bagian warnanya. Kita langsung aja compare dengan selected clips. Kita buka clips dan kita bisa lihat kurang lebih begini hasil dari color grading kita. Dan notesnya adalah sebenarnya kulit ini bisa kita bikin lebih kuning lagi, cuman karena memang faktor perbedaan kulit antara ras barat dengan ras kita, jadi ya mereka dapat maksudnya tekstur kulit putih gitu ya, jadi kayak mau di wash warna apapun bakal masuk gitu. Sementara kita kan base kulit ASEAN adalah coklat kekuningan gitu. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen yang gratis-gratis seperti loot ataupun footage secara gratis buat belajar color grading, kalian bisa langsung aja mampir di Instagram gue dan komen di konten-konten yang free-free. Sebenarnya banyak sih konten, ya hampir semua sih konten gue yang free-free ya. Jadi kalian bisa langsung aja tulis kolom komentar. Dan share juga buat teman-teman kalian yang lagi belajar color grading DaVinci Resolve ataupun di CapCut juga, karena kita bakal seling-selingin konten CapCut. Ya, see you soon next video. And see you in the next video. Dan good luck buat kalian yang belajar DaVinci Resolve.